Oke teman-teman, kita bahas lanjutan terkait dengan bagian-bagian yang ada di LinkedIn ya. Sekarang aku mau lanjut ke bagian experience. Oke. Di sini aku pengen jelasin basic-basic yang ada di LinkedIn khususnya di bagian experience. Experience ini bisa dibilang salah satu bagian yang paling vital dari semua informasi yang harus kita lengkapi di akun LinkedIn kita. Kenapa vital? Karena ini merupakan nilai jual kita. Kita sebagai seorang yang mungkin punya banyak pengalaman kerja harus mampu menuliskan dengan semenarik mungkin agar terlihat menarik, agar terlihat beda daripada profesional lain di LinkedIn. Untuk siapa? Ya untuk siapapun yang memang kita targetkan melihat pengalaman kita. Oke, kita sebagai seorang fresh graduate gitu ya, seorang fresh graduate itu pasti ada dong pengalamannya gitu ya. Nah, itu silahkan tuliskan di experience. Biar apa? Gitu. Tunjukkan bahwa teman-teman di sini punya pengalaman saat mengenyam pendidikan terakhir gitu ya, misalkan. Dan di saat itu teman-teman ikut apa gitu. Hal-hal yang sifatnya profesional. Yang aku sebut profesional ya gitu ya. Yang itu menunjukkan bahwa ini adalah potensiku sejauh ini loh gitu. Ayo izinkan aku untuk masuk ke industri dong, biar nanti pengalamanku jadi lebih banyak gitu. Nah, untuk itu kita harus ya wajib bagian experience itu jangan pernah dilewatkan atau diisi dengan singkat atau ya yang penting keisi lah gitu. Itu nggak boleh. Oke, aku jelasin ya, experience itu nanti bisa di scroll di bawah gitu. Kalau di akun LinkedIn di sini aku sambil buka LinkedIn-ku ya, gitu. Itu ada di bagian di bawahnya aktivitas atau activity. Jadi experience itu silahkan dituliskan biar teman-teman gampang. Tuliskan berdasarkan experience yang pertama kali dimiliki dulu, jadi di zaman dulu gitu ya. Silahkan dituliskan. Sebenarnya nggak masalah sih kalau teman-teman mau ngisi yang ada di LinkedIn itu secara random, karena nanti skala waktu awal dan berakhirnya pengalaman tersebut yang akan membantu aplikasi LinkedIn ini akan menentukan ini akan lebih naik, ini lebih turun gitu. Tapi LinkedIn ini sebenarnya udah ngajarin kita bahwa pengalaman yang terkini akan dia taruh di posisi paling atas seperti itu. Terkini itu ukurannya tidak cuma dari sekarang masih ya, tapi titik awalnya juga gitu. Misalkan ada yang sama-sama, atau misalkan ada yang mulai di tahun 2016 gitu kan, terus berakhir sekarang gitu. Ada yang mulai tahun 2010 dan sekarang masih gitu. Yang tadi 2016 sekarang masih, 2010 sekarang masih. Yang startnya lebih awal dan sama-sama masih itu yang akan ditaruh paling atas. Intinya seperti itu. Caranya menambahkan mudah ya teman-teman. Jadi di sini aku jelasin basicnya dulu, tolong gitu ya, tolong ditambahkan. Gimana cara nambahkannya? Aku nggak ngomongin caranya dulu deh. Aku mau ngomongin informasi apa yang ada di sana. Nah, yang pertama itu adalah, kan teman-teman punya CV nih, pastikan yang ditulis di CV itu udah benar. Silahkan tonton videoku yang lain terkait dengan penulisan pengalaman, khususnya pengalaman kerja di CV bagaimana. Setelah itu silahkan informasi tersebut dalam tanda kutip diduplikat ke LinkedIn ini. Caranya gampang ya, cari bagian experience terus klik tanda plus gitu. Nah, di dalamnya itu akan muncul banyak sekali menu yang bisa diisi gitu ya gitu. Silahkan diketik, ada yang tick box ke bawah, silahkan dipilih gitu. Cuman di sini aku pengen ngejelasin beberapa informasi teman-teman. Banyak orang yang biasanya tuh bagian experience ini orang salahnya tuh apa sih? Satu, volunteer. Pengalaman volunteer itu diisi di bagian sini, padahal volunteer itu enggak. Volunteer tuh di link itu di bawah ada menunya sendiri. Terus yang lain, menu apa orang biasanya salah ngisi di experience? Bagian sertifikasi gitu. Sertifikasi itu ada menunya sendiri di bawah, jangan dimasukkan ke experience. Apalagi misalkan organisasi tuh di menunya di bawah, bawah lagi, silahkan scroll paling bawah di situ. Jadi beberapa kali akun LinkedIn yang aku review gitu ya, itu untuk yang pendatang baru, teman-teman yang baru bergabung atau yang udah lama bergabung namun baru tersadar untuk mengedit profilnya tapi nggak cari tahu dulu semua menu apa sih yang bisa aku masukinnya bener atau enggak, akhirnya masukkan ke bagian experience gitu. Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi yang bisa dimasukkan ke bagian experience ini dia tuh silahkan tentukan gitu ya, ada beberapa informasi. Pertama, kalau teman-teman punya pengalaman yang hubungannya sama full time, pengalaman full time gitu ya, waktu penuh gitu. Gitu. Kalau teman-teman di sini punya sebagai pegawai tetap di mana gitu ya, itu silahkan dipilih gitu. Terus selain full time ada part time gitu.
kerja part time. Coba teman-teman dibayangkan di sini, full time, part time. Teman-teman tuh pernah part time di mana aja sih gitu? Silahkan untuk dimasukkan gitu. Terus yang lain apa? Self employed. Self employed tuh simpelnya tuh adalah kalau teman-teman nggak kerja, nggak dapat duit aja gitu. Maksudnya kayak bukan karena gaji, karena upah ya gitu. Kan banyak tuh content creator lah, terus kayak apa ya misalkan ya, pedagang teman-teman gitu, atau penulis gitu ya. Jadi yang seperti itu. Terus ada yang freelance gitu. Coba bayangin, pernah freelance enggak gitu? Silahkan masukkan gitu ya. Full time, part time, self employed, terus habis itu freelance, terus pengalaman kontrak gitu. Teman-teman punya pengalaman kerja kontrak nggak gitu kan? Silahkan, boleh dimasukkan, boleh banget gitu. Terus yang lain adalah internship. Jadi di sini ada dua ya, ada internship, ada apprenticeship gitu. Sebenarnya dua-dua sama-sama training sih gitu. Cuman kalau internship itu kan, kalau anak-anak kuliah tuh kan biasanya ada internship yang di tengah periode kuliah gitu, ada yang nyari sendiri gitu. Kalau apprenticeship tuh misalkan teman-teman tuh udah ada kontrak tuh gitu ya di satu tempat, misalkan aku masuk nih. Nah biasanya kalau masuk ini kan ada training dalam periode tertentu yang memang itu didesain oleh perusahaan agar orang ini tuh mampu gitu ya, ilmu-ilmu dasar di posisi tersebut gitu. Jadi apprenticeship ini dia itu akan setara dengan misalkan kayak on job training, terus dia misal ada demonstrasi gitu, atau mungkin training di kelas gitu. Jadi itu dia akan setara tuh apprenticeship dengan hal-hal tersebut. Terus yang terakhir seasonal ya, yang musiman gitu. Misalkan teman-teman ikut apa yang seasonal aja gitu, ada event apa, terus tiap kapan gitu. Jadi tadi ya, ini aku baca aja di sini gitu ya, full time, part time, terus self employed, terus freelance, terus kontrak, terus internship, terus apprenticeship, terus terakhir seasonal. Ada 8 ya berarti. Nah itu silahkan dimasukkan itu aja. Oke, tipe-tipe pekerjaannya. Nah nanti kalau teman-teman di situ ada jabatannya gitu ya, silahkan disebut gitu. Kalau misalkan aku harus menyebutkan ini aku usahaku sendiri, udah sebut aja gitu usahanya apa gitu. Boleh nggak? Boleh aja masukin. Terus company name silahkan diisi gitu. Kalau itu usahaku sendiri, company name-nya apa? Silahkan diisi saja gitu. Disesuaikan dengan ide teman-teman lah, kreativitas teman-teman di situ. Aku nggak mau ngasih informasi detailnya, silahkan dibaca saja karena itu udah lengkap. Terus di situ ada bagian location gitu ya. Terus ada bagian biasa ya, start sama end date gitu ya. Cuma masukin bulan sama tahunnya saja. Kalau memang sekarang masih bekerja di sana, nanti di atasnya yang ada pilihan kayak saya sekarang masih bekerja di sini, tinggal di checklist aja kayak gitu. Terus nanti di bawah teman-teman tinggal pilih ini tuh masuk industri di bidang apa, oke? Masukkan industrinya. Setelah masukkan industrinya, nanti teman-teman ada description. Nah, ini description ini nanti akan setara dengan job desk yang biasanya teman-teman tulis di CV. Mungkin aku sedikit review ya. CV teman-teman itu harus mengandung informasi nama perusahaan, instansi teman-teman bekerja, periodenya kapan, teman-teman sebagai apa gitu ya. Terus setelah itu yang keempat adalah job deskripsi, dan kelima kalau ada prestasi. Nah untuk yang keempat poin ini teman-teman bisa satukan tuh di bagian experience ini, oke? Tapi kalau prestasi ini teman-teman nanti ada menunya sendiri, bagian achievement itu bisa dipisah gitu. Jadi job desk aja yang dimasukkan. Nah setelah ada job desk, teman-teman bisa masukkan media. Media biasa ya, ada dua, ada media gambar maupun media link. Misalkan perusahaan teman-teman punya website gitu ya, atau landing page dari perusahaan gitu, silahkan masukkan gitu dan diisi selengkap mungkin. Dan aku saranin banget di deskripsi pekerjaan gitu ya, silahkan masukkan sebanyak mungkin kata-kata kunci fungsi gitu. Jangan memasukkan kata kunci yang general. Teman-teman jadi sales nulisnya cuma pencapaian target gitu, menjual produk berkualitas, menjual sandal, menjual handphone gitu, itu mencapai target yang diberikan oleh perusahaan gitu. Jangan pernah job desk seperti itu ya, karena itu nanti mau teman-teman ada berapa baris, berapa karakter, berapa kata di situ, itu akhirnya percuma gitu. Job desk teman-teman yang ada di bagian experience itu memang dibatasi 2000 karakter, tapi tolong itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau memang teman-teman bisa membuat yang concise, yang ringkas tapi itu informatif, silahkan dimasukkan. Tapi kalau enggak, ya jangan bikin panjang tapi sebenarnya nggak banyak kata kunci di dalamnya gitu ya. Itu di bagian experience. Nah nanti kalau udah gitu ya sudah, nanti seiring berjalannya waktu
Aku ingetin khususnya untuk fresh graduate ya. Jadi fresh graduate itu biasanya lupa kalau pada saat dia sudah memperoleh pekerjaan, dia langsung meninggalkan akun LinkedIn-nya seolah-olah tuh gue cuma butuh lu buat nyari kerjaan ya. Setelah itu gue tinggalin. Nah, salah satu bagian yang dia lupa gitu ya, itu adalah bagian sini. Jadi pada saat teman-teman khususnya yang job seeker gitu, baik itu yang udah experience maupun yang fresh graduates, itu tuh tolong ya gitu pada saat udah langsung mulai kerja di mana atau ada pengalaman baru apa langsung diupdate di sini. Kalau di CV sih nggak harus langsung diupdate, tapi aku sangat menyarankan di sini boleh langsung diupdate karena kan kalau CV kan itu kan lebih kayak ya kalau aku gunain CV-nya untuk ngelamar kerja lagi padahal kan nggak seburu-buru itu kan gitu, nggak seburu-buru itu. Tapi kalau yang di sosmed khususnya yang ada di LinkedIn gitu ya, aku saranin buruan diupdate. Kenapa? Karena ini tuh kayak our digital twin gitu, kembaran kita digital. Jadi biar teman-teman tuh update-nya cepat, up to date gitu informasinya gitu ya. Terus yang lain adalah dengan memasukkan industri baru, pengalaman kerja baru ke sini gitu ya, teman-teman akan memiliki suggestion friends gitu ya, misalkan suggestion groups atau komunitas di LinkedIn yang akan berbeda gitu. Karena suggestion yang ada, pernah ya teman-teman add friend atau nerima pertemanan terus habis itu muncul tuh suggestion friends berdasarkan lokasi gitu, misalkan area Bandung dan sekitarnya atau area Jakarta Raya gitu, atau berdasarkan pengalaman pendidikan atau sektor pekerjaan gitu, atau orang yang pernah bekerja di perusahaan tersebut gitu. Nah itu ngebacanya ya dari sini gitu, kata-kata kunci yang teman-teman muncul di bagian experience itu. Memang nggak masalah sih, ada beberapa perusahaan yang memang dia sudah muncul logonya begitu teman-teman masukin gitu ya, ada logo-logo perusahaannya. Tapi kalau yang nggak ada ya nggak masalah, itu yang dibutuhkan adalah informasi dan ketepatan kata kunci yang ada di dalamnya. Ingat, jangan hanya sekedar sudah terisi, tapi pastikan kata kuncinya itu ada. Kata kuncinya itu merupakan kunci-kunci fungsi dari jabatan teman-teman. Barangkali beberapa pengalaman yang dialami oleh teman-teman saya di sini juga dialami sama teman-teman. Apa misalkan teman-teman itu sudah ada keinginan untuk berpindah kerja, tapi memang belum sempet gitu, bingung mau apa. Tapi gara-gara ada kata kunci, teman-teman tuh ditawari pekerjaan gitu. Berdasarkan kata kunci. Kata kunci itu muncul dari mana? Ya dari sini, bagian experience. Makanya ini aku bilang di awal bahwa ini adalah salah satu hal yang paling vital yang harus diisi, dilengkapi selengkap mungkin, dan kalau mau tunjukkan bahwa tidak hanya teman-teman itu seorang profesional, tapi apa unique value yang teman-teman ajukan, yang teman-teman tunjukkan yang berbeda dari profesional yang lain gitu. The best among best gitu. Sementara itu dari aku, kalau ada pertanyaan silahkan, kalau mau sharing. Oke, buat siapapun tolong ya, ini tolong diisi di bagian experience LinkedIn. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan boleh nge-DM aku di LinkedIn atau chat di kolom komentar. Aku bakal bahas untuk bagian lain, section lain yang ada di LinkedIn. Terima kasih.